dari 4.000 kalau Indonesia pakai. Terus itu bayinya. Terus syarat keduanya adalah ini jalan lahirnya nggak boleh sempit ibunya. Nanti ada cara-cara pemeriksaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ibunya nggak ada riwayat penyakit, jadi darah tinggi atau apalah kayak gitu gila. Kalau ada itu berarti namanya udah patologis, sekalipun dia ininya bagus nih kayak gitu. Jadi sebaiknya itu fisiologi yang biasa-biasa aja, pokoknya nggak ada masalah kayak gitu ya. Bayi yang kecil misalkan IGR atau SGA itu juga patologis, nggak boleh. Misalkan harusnya kan 37 itu 2,6, tapi ini malah 2 itu harus ke spesialis kalau bisa kayak gitu, karena nanti persaingan juga beda gitu ya. Jadi misalkan kalian di daerah Lombok nggak ada USG, gimana caranya tahu untuk TBC? Ada yang tahu nggak untuk TBC dari mana tanpa USG? Ini fundus itu, tapi syaratnya ini syaratnya apa? Kita ngukur yang pakai apa namanya itu? Medline. Nggak ada ya medline? Ada sih. Nggak ada ya, biasanya suka ada. Medline ini sering banyak kesalahan itu. Syarat yang pertama harus press cup dan press bow. Nggak boleh lintang. Lintang tuh entah kepalanya di sini, kepala di sini, atau kepala di sini, kaki di sini. Pokoknya lintang itu nggak sesuai gitu kan, miring sana miring sini. Nah kalau dia press bow itu berarti entah patah entah kaki atau kepala di sini, itu kita bisa hitung taksiran berat jadinya pakai nilai. Hitungnya dari mana? Dari ujungnya ini. Jadi kan kadang perut ibu tuh buncit gede banget ada ya. Di sini ini, bukan di sini ujungnya si midline itu, tapi kamu rabain itu fundus ujungnya itu loh. Itu sering, misalkan kayak gini, berarti kan di sini nih dianya, bukan di sini. Bentang ya. Jadi kalian harus gini, oh di sini. Nah satunya si yang ujungnya taruh di atas suprapubis, bukan di atas. Kan ini bulu pubis ya. Karena suka ada naruh di atas bulu pubis, bukan di situ, tapi pas di tulang suprapubis. Nilai-nilai ini tuh ada ininya. Misalkan harusnya usia 20 minggu harusnya tuh setinggi umbilikal. Itu bisa kayak diprediksi gitu loh. Kalau dokter Heru ngomongnya pakai jari, tapi jari orang kan beda-beda ya. Setinggi umbilikal tuh minimal usia kehamilannya 20 sampai 24 minggu. Tapi kok misalkan datang ke kalian usia 3-4 minggu, tapi si ininya fundusnya malah setinggi umbilikal, berarti kemungkinan bayinya kecil. Bayang ya, harusnya kan 3-4 minggu naik dong di atas umbilikal. Jadi itu pakai pemeriksaan fisik kasar gitu loh. Jadi meskipun nggak ada USG, kita bisa ngira-ngira, oh bu kok 32 minggu, 34 minggu harusnya tuh seini bu, di atas 4 jari di atas umbilikal, udah gitu. Tapi malah setinggi umbilikal. Itu kalian jangan iya aja rujuk kayak gitu. Tapi kalau kapan kalian boleh nolong yang tidak normal itu? Kapan? Kalau udah kalah 2, jadi udah kepepet udah di sini, itu baru boleh. Tapi kalau baru pembukaan 1 atau 2, tapi ininya masih sesuai, ya itu rujuk langsung. Jadi masih baik-baik gitu ya. Terus partus itu sepele, tapi yang susah tuh mendiagnosanya. Jadi diagnosa TBC bayinya, usia kehamilan. Yang paling menyebalkan ketika kalau ibunya lupa HPMT kayak gitu. Kalau lupa HPMT, ya mau nggak mau memang tadi pakai ini yang lingkaran-lingkaran tadi, atau kita pakai USG. Tapi kan belum tentu ada USG, yang minimal tadi pakai batasan-batasan. Ada tuh gambarnya kalau di Google, pernah lihat nggak? Yang lingkaran ini setelah berapa minggu. Nah itu boleh kalian simpan tuh. Sama itu harus tahu itu dulu, kapan kita boleh tahu normal atau enggak. Kedua, itu termasuk ANC nggak sih tadi? Ya, ANC juga ya. Nah ANC itu kan berarti kan pengen tahu, jadi sebelum partus ya, kita kan ngomongin ANC dulu. Harus berarti pengen tahu ini bayi sama ibu sehat atau enggak. Pemeriksaan Leopold, pertama sih pasti TTV dulu, KU ibunya head to toe ya, dari kepala sampai kaki. Jadi yang paling sering tuh ini apa namanya, anemi. Nah kok kayaknya baik-baik aja janinnya, tapi ibunya ini
mulai pink pudar itu kalian harus terbiasa. Kalau pink pudar tuh biasanya HB-nya 8, 9. Kalau merah terang 10, 11 ya gitu. Tapi udah pucet banget 5, 6. Itu segera dirujuk, diedukasi pokoknya secara apa namanya, secara baik-baik dirujuk. Karena apa, kalau orang patus misalkan dengan anemi, resiko apa kalau dia lahir deh apa, orang lahir normal aja itu perdarahan banyak, minimal tuh 500 kan normalnya. Kalau dia anemi, resiko apa coba? Bahaya loh. Apa? A. Oni. Uterusnya kewer-kewer, gak gerak. Nanti pas lahir kan kalian nggak ngecek nih, apalagi udah buka 8, buka 9. Kalian pokoknya tadi sebelum semua mulai kalian cek dulu head to toe. Bu, putih banget ya gitu, udah kayak tembok gitu. Kalau udah kayak tembok tuh biasanya 4, 5. Itu sebisa mungkin kalian